أتحدث عما يجري في غزة. هذه المقامرة بالأطفال وبالنساء في معركة ليس لفلسطين فيها ناقة ولا جمل. قالوا وقلنا المقاومة السلمية، العمل السلمي، المقاومة الشعبية السلمية، فلماذا إذن تضحون بالأطفال أمام جنود الاحتلال وتلقون بهم إلى التهلكة خدمة لفلسطين؟ لا والله، ما لفلسطين في هذا مأرب، وما لفلسطين في هذا نصيب، وما للدين في هذا نصيب. أحد الشياطين، شيطان رجيم يسمي نفسه مفتيا، سمعت بالأمس مقطعا يتكلم فيه يقول هذا هو أعظم الجهاد. أي أعظم جهاد؟ أعظم الجهاد أن تلقي بالأطفال ليقتلوا أو تبترى أطرافهم، وقياداتك تتنعم في النعيم، وفقط أصبحت مهمتها المشاركة في الجنازات فقط وزيارة بيوت العزاء، لأنها ليست لأطفالهم وليست لأولادهم. أهلنا في غزة هم بعضنا، هم جزء منا. ويا أهلنا في غزة، يا أهلنا، يا أحباءنا، لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين، وحافظوا على سلمية أي حركة تقومون بها وأي عمل تعملونه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المقامرين والمغامرين وأصحاب الأجندات الذين يريدون بالدماء أن يعيدوا إنتاج أنفسهم. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, bagi saya tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Tidak ada agama. Lagi kalau kita melihat tanggal 7 Oktober, di mana semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan aman, semua dalam keadaan damai, tidak ada angin, tidak ada mendung, tiba-tiba hujan petir yang sangat besar sekali. Itu mengagetkan semua orang, dunia kaget. Tetapi adakah orang yang berani mengutuk apa yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober itu? Dan kita mendapatkan berita, mendapatkan informasi di media sosial, di mana 1.400 rakyat Israel menjadi korban karena kebiadaban Hamas. Pada tanggal 7 Oktober itu ribuan roket dikirim oleh Hamas, diserang oleh Hamas, ditembak oleh Hamas dari Gaza ke Israel. Adakah orang yang mengutuk? Tidak ada. Yang relawan-relawan yang bertebaran di media sosial hari-hari ini, mereka banyak bicara di media sosial, di TikTok, di YouTube. Adakah mereka netral? Tidak. Adakah mereka menyalahkan serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober? Tidak. Tapi hari-hari ini mereka hadir hanya memberitahukan kepada dunia bagaimana korban berjatuhan di pihak Palestina. Memang sangat kita sayangkan Bapak Ibu, di Palestina banyak sekali anak-anak yang jadi korban, ibu-ibu, bapak-bapak jadi korban. Tetapi semuanya dimulai dari Hamas. Ini tidak pernah dikasih tahu kepada dunia. Hamas yang mulai duluan. Kenapa Israel membalas serangan? Kenapa Israel menyerang? Karena Hamas yang memulai duluan pada tanggal 7 Oktober. Apakah mereka memberitahukan kepada dunia bagaimana rakyat Israel, rakyat sipil, meninggal 1.400 jiwa meninggal dunia? Apakah tidak yakin di antara 1.400 jiwa yang meninggal di Israel itu ada orang Islam juga di sana, orang Kristen, kepercayaan-kepercayaan lain juga sangat banyak di sana. Ini kita berpikir dengan akal yang sehat, kesampingkan agama, kesampingkan akidah, kesampingkan keyakinan, netral. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak pernah melihat mereka berbicara tentang kenetralan.
Mereka berbicara tentang bagaimana tanggal 7 Oktober Hamas melakukan serangan secara membabi buta, secara mendadak. Tidak pernah mereka lakukan. Tidak pernah mereka beritakan mengenai serangan tanggal 7 Oktober. Tidak pernah sama sekali. Termasuk pemerintah dan oknum-oknum yang ada di pemerintah. Tidak pernah sama sekali mereka mengutuk serangan pada tanggal 7 Oktober kemarin. Tidak pernah. Ramai-ramai diberitakan bagaimana Israel menyerang Palestina. Lalu mereka berkata bahwa orang Kristen di Indonesia ini aneh bin ajaib katanya. Mereka membela Israel. Padahal orang Kristen di sana tidak diangkat. Kita dikatakan aneh karena membela Israel. Kita tidak membela Israel. Kita netral. Perhatikan juga, lihat juga bagaimana serangan yang dilakukan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober. Jangan lupa, semua dimulai dari tanggal 7 Oktober. Tidak akan ada korban jiwa di Palestina kalau tidak ada mulainya pada tanggal 7 Oktober kemarin. Seandainya tanggal 7 Oktober kemarin tidak ada serangan yang dilakukan oleh Hamas, rakyat Palestina sampai detik ini mereka masih aman, mereka masih damai, mereka masih bermain. Rumah sakit tidak ada yang hancur, tempat main anak-anak tidak ada yang hancur, gedung sekolah tidak ada yang hancur, masih utuh. Tetapi karena tanggal 7 Oktober, tanpa ada badai, tanpa angin, hujan, geledek, petir besar sekali mengagetkan dunia. Ini saudaraku yang harus dilihat. Ayo kita netral. Berani tidak netral. Kalau kalian berkata bahwa aneh bin ajaib orang Kristen membela Israel. Sekali lagi kami tidak membela siapapun. Cuma kami tidak mengutuk Israel karena firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kami, siapa yang mengutuk Israel maka dia akan dikutuk. Siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Tetapi juga kami tidak membenarkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Ya. Tetapi kalau kita melihat, wajar dan sangat wajar Israel melakukan serangan karena dia duluan diserang oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa teman-teman itu tidak bisa netral, tidak pernah memberitakan, menceritakan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dimulai semua pada tanggal 7 Oktober kemarin. Tidak ada yang berani menceritakan hal yang beginian Bapak Ibu. Nah, maka kita melihat Arab Saudi ketika mereka mengatakan Kristen Indonesia itu sangat aneh. Apakah mereka tidak aneh? Arab Saudi saja tidak membela Hamas. Arab Saudi. Tidak ada satupun orang Arab Saudi membela Hamas. Pemerintah Arab Saudi membela Hamas. Justru mereka berpihak kepada Israel. Kenapa mereka bisa berpihak kepada Israel? Apakah gara-gara diplomatik? Tidak, mereka berpikir dengan pikiran yang sehat, berpikir dengan pikiran yang jernih, dan semua mereka berpikir titiknya itu ada di tanggal 7 Oktober kemarin itu. Ini yang tidak dipikirkan oleh orang banyak yang ada di bangsa dan negara kita. Ini Bapak Ibu. Nah, kembali lagi saudaraku, Deddy Komposer hari ini banyak dihujat oleh netizen. Di kolom komentar saya membaca di TikTok itu banyak dihujat. Bahkan ada banyak lagi yang dihujat, ada yang diajak boykot. Maka saya pernah berkata bahwa kepada Anda yang YouTuber, artis, siapapun Anda, jangan menyebelah. Netral pun Anda jangan. Silakan Anda bela Palestina. Tetapi pesan saya jangan mengutuk Israel. Itu pesan saya. Kenapa saya katakan Anda harus bela Palestina? Karena kalau tidak, Anda akan kehilangan viewer, Anda akan kehilangan subscriber, dan Anda akan diboykot. Ketika Anda diboykot, apa yang akan Anda lakukan? Pasti akan timbul penyesalan. Tapi kalau kami sudah biasa, kami dihina sudah biasa, dicaci maki sudah biasa, diolok-olok sudah biasa, dikatakan Yahudi PC sudah biasa bagi kami. Tapi Anda yang artis jangan. Maka saya juga pernah mendengar di salah satu YouTuber juga, ya. Beliau berkata, saat ini itu sangat sensitif sekali, kata beliau. Sensitif apa? Kita tidak bisa netral. Netral pun kita dihina. Netral pun kita disalah-salahkan. Tidak bisa netral sama sekali. Ini yang dikatakan oleh salah satu YouTuber. Subscribernya juga sudah jutaan. Tidak ada yang tahu, yang tidak tahu beliau. Cuma saya tidak mau sebutkan nama beliau. Takutnya nanti beliau juga dihina. Biarkan saja
Bapak Ibu yang sudah tahu, silahkan Bapak Ibu berpikir. Nah ini saudaraku, jadi kita harus berpikir dengan akal yang sehat. Nah kembali lagi, ketika mereka berkata Kristen Indonesia sangat aneh, yang lebih aneh lagi adalah bagaimana pernyataan daripada Bapak Presiden Palestina. Apa kata Bapak Presiden Palestina? Serangan tanggal 7 Oktober yang dilakukan oleh Hamas ke Israel itu tidak mewakili sama sekali. Ini presiden loh yang ngomong. Siapa kalian yang berani berkata bla 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 bla? Itu presiden Palestina sendiri loh yang ngomong. Di mana hari-hari ini kita melihat presiden Palestina dibenci oleh banyak orang. Dibenci oleh banyak orang. Bahkan beredar informasi, kita melihat di TikTok, di YouTube juga, ya di Google juga beredar informasi bagaimana beliau diserang oleh orang yang seiman, yang seagama dengan beliau. Ayo kita beragama dengan santun, beragama dengan damai. Kita ini adalah saudara. Memang kita bukan saudara seiman, bukan saudara seagama, bukan saudara seakidah, bukan saudara satu kepercayaan, tetapi kita saudara kemanusiaan. Kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaan Tuhan. Cuma kita beda pandangan dalam beragama, pandangan dalam berkeyakinan, pandangan dalam kepercayaan. Yang lain kita semua sama. Kita makan sama-sama makan nasi, sama-sama minum air. Nah ini, ayo kita berpikir dengan akal yang sehat. Mari. أتحدث عما يجري في غزة. هذه المقامرة بالأطفال وبالنساء في معركة ليس لفلسطين فيها ناقة ولا جمل. قالوا وقلنا المقاومة السلمية، العمل السلمي، المقاومة الشعبية السلمية، فلماذا إذن تضحون بالأطفال أمام جنود الاحتلال وتلقون بهم إلى التهلكة خدمة لفلسطين؟ لا والله، ما لفلسطين في هذا مأرب، وما لفلسطين في هذا نصيب، وما للدين في هذا نصيب. أحد الشياطين، شيطان رجيم يسمي نفسه مفتيا، سمعت بالأمس مقطعا يتكلم فيه يقول هذا هو أعظم الجهاد. أي أعظم جهاد؟ أعظم الجهاد أن تلقي بالأطفال ليقتلوا أو تبترى أطرافهم، وقياداتك تتنعم في النعيم، وفقط أصبحت مهمتها المشاركة في الجنازات فقط، وزيارة بيوت العزاء، لأنها ليست لأطفالهم وليست لأولادهم. أهلنا في غزة هم بعضنا، هم جزء منا. ويا أهلنا في غزة، يا أهلنا، يا أحباءنا، لا تستجيبوا لهؤلاء المقامرين، وحافظوا على سلمية أي حركة تقومون بها وأي عمل تعملونه، ولا تطيعوا أمر المسرفين، ولا تطيعوا أمر المقامرين والمغامرين وأصحاب الأجندات الذين يريدون بالدماء أن يعيدوا إنتاج أنفسهم.